Bocah yang bernama Fegli tidak sengaja menyinggung kucing itu. Mimik kucing itu langsung berubah. Apa yang terjadi? Kucing itu menghilang di depannya. Ini berarti Fegli akan mengalami hal yang sial. Lihatlah. Fegli bersiap untuk makan. Sebuah benda panjang berwarna coklat tiba-tiba muncul di udara. Dan semakin panjang. Benda apakah ini? Oh Tuhan, ternyata kotorannya. Di saat ini kucing aneh itu muncul di atas meja. Dengan mata ajaib yang besar. Kucing itu menatap Fegli. Suatu hari Fegli ditangkap oleh seorang penyihir. Penyihir itu bertanya padanya apa kemampuan yang dia miliki. Di saat ini Fegli sudah ketakutan hingga tak dapat berbicara. Penyihir itu menunjuk lemari yang penuh dengan baju bocah lainnya. Lalu berkata pada Fegli, para bocah itu tidak dapat hidup. Melihat Fegli diam saja, penyihir mengangkat tangan dan Fegli pun melayang ke atas. Penyihir mengucapkan selamat tinggal padanya. Tiba-tiba Fegli langsung berkata, saya bisa menulis cerita horor. Baru saja dikatakan penyihir langsung melepaskannya. Dia sepertinya sangat tertarik dengan kemampuan Fegli. Sementara nyawanya terselamatkan. Bocah ini pernah mencoba untuk melarikan diri. Tetapi mana mungkin bisa melarikan diri dari penyihir itu. Akhirnya demi bertahan hidup, Fegli menceritakan kisah horor untuk penyihir tiap malam. Dengan teliti dia melihat penyihir itu. Sebelum mendengarkan cerita, penyihir akan menyemprot cairan biru ke mukanya. Tidak hanya demikian, penyihir memiliki persyaratan. Setiap cerita tidak boleh berakhir dengan bahagia. Jika tidak, dia akan mendapat konsekuensinya. Suatu kali Fegli menceritakan cerita yang menyentuh dan bahagia. Masalah timbul. Setelah penyihir mendengar langsung marah. Seluruh rumah mulai bergetar. Sepertinya ada kekuatan yang lebih menakutkan. Penyihir pun tidak dapat mengontrol dirinya. Mata penyihir itu berubah menjadi biru. Fegli dalam keadaan bahaya lagi. Mungkin ketakutan merangsang potensi. Fegli menceritakan akhir cerita yang horor dan menakutkan. Baru saja dikatakan, penyihir langsung sadar seketika. Rumah yang bergetar itu juga menjadi tenang. Penyihir berkata pada Fegli, akhir yang bahagia sangat membahayakan. Kamu harus ingat, kehidupan yang mengkhawatirkan ini membuat Fegli sangat lelah. Dia merasa keberadaannya sepertinya penting bagi penyihir itu. Fegli juga bertemu seorang gadis yang ditangkap kemari. Tugas wanita ini adalah merawat kebun tanaman penyihir. Di sini terdapat banyak tanaman aneh. Penyihir menggunakan tanaman ini sebagai bahan baku untuk membuat banyak jenis ramuan ajaib. Bukan hanya ada tanaman, mereka menemukan tanaman yang ditumbuhi benda bulat. Bahkan kucing itu juga panik melihatnya. Itu adalah telur makhluk bahaya. Jika digerakkan maka telur itu bisa menetas langsung. Akan keluar monster seperti laba-laba. Meskipun binatang ini hanya satu juga akan merusak seluruh kebun. Dan tugas mereka adalah menghancurkan telur-telur ini. Gadis bernama Yasmin ini dengan hati-hati meletakkan telur di tangan Fegli. Fegli juga hati-hati meletakkannya ke lantai. Lalu diinjak dengan kaki. Beginilah mereka berhasil menghancurkan satu telur. Tetapi segala sesuatu tidak berjalan semulus yang dipikirkan. Mereka ingin lanjut menghancurkan telur lainnya. Di saat Yasmin ingin mengambil telur berikutnya, tiba-tiba kakinya terpeleset. Kucing itu sangat takut melihat telur yang jatuh. Fegli langsung berteriak dan mundur. Lalu seekor binatang keluar. Seekor binatang akan menetas keluar. Saat cairan itu mulai surut, seekor binatang dengan kaki panjang muncul di depan mereka. Binatang itu merangkak dengan cepat ke atas pohon. Kemudian menjatuhkan semua telur itu ke bawah. Melihat ini mereka berdua segera beraksi. Dengan cepat mereka menginjak semua telur.
Sementara situasi bahaya terselamatkan. Tetapi bahaya terbesar sekarang adalah monster yang keluar itu. Yasmin memakai kacamata dan mencari dengan hati-hati. Tiba-tiba monster itu melompat ke muka Yasmin. Kaki yang tajam itu langsung menusuk masuk ke dalam kacamatanya. Yasmin pun berteriak. Dia membuka kacamata dan melemparkannya bersama monster itu. Kucing itu melompat karena ingin membantu. Tetapi dirinya malah terkurung di dalam sarang laba-laba. Monster itu berlari menuju si kucing. Apakah kucing itu akan mati? Tidak mungkin. Fegli langsung menghancurkan monster itu dengan kapak, lalu menyelamatkan kucing itu dari jaring laba-laba. Apakah mereka sudah bebas dari bahaya? Tidak mungkin juga. Baru saja mereka keluar dari kebun tanaman. Mereka ditarik oleh sesuatu kekuatan ke depan penyihir. Penyihir sudah tahu apa yang terjadi di dalam kebun tanamannya. Dari mata penyihir sudah terlihat bahwa dia sudah lepas kontrol. Fegli memohon pada penyihir demi Yasmin. Penyihir itu akhirnya sadar kembali. Nyawa mereka pun terselamatkan lagi. Tetapi melihat wajah penyihir yang aneh itu, mereka berdua pun merasa takut. Harus segera pergi dari tempat ini. Akhirnya mereka merencanakan pelarian. Melalui pengalaman Yasmin di dalam kebun, dia tahu ada sebuah ramuan yang dapat membuat penyihir tidur. Tetapi hanya penyihir yang tahu salah satu bahan terpenting di dalamnya. Apa yang harus mereka lakukan? Fegli mempunyai ide. Dari cerita horor yang diceritakan pada penyihir, dia menceritakan soal ramuan tidur itu. Saat Fegli menceritakan ramuan, penyihir langsung merasa ada kesalahan. Tanpa berpikir dia langsung memberitahu bahan terakhir pada Fegli. Akhirnya berhasil. Mereka berdua segera masuk ke dalam kebun tanaman. Melalui percobaan beberapa kali, ramuan tidur yang sempurna akhirnya selesai. Selanjutnya mereka harus mencari cara agar penyihir memakai ramuan itu. Awalnya mereka ingin mencampurkan ke dalam makanan penyihir. Tetapi di saat ini malah terjadi kesalahan. Ramuan yang tidak berwarna itu diteteskan ke dalam air lemon, malah berubah menjadi warna hijau gelap. Membuat Fegli menjadi panik. Dan semua ini dilihat oleh kucing peliharaan penyihir. Fegli menukar air lemon, lalu ingin memasukkan ramuan itu lagi. Tetapi ramuan itu malah menghilang. Mereka menjadi panik dan takut. Fegli berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia mulai ingin bercerita. Tetapi mereka tahu hari ini tidak ada cerita yang ditulis. Seperti biasanya penyihir menyemprot cairan biru ke mukanya. Tetapi cerita yang tidak nyambung diketahui oleh penyihir. Penyihir pun tahu bahwa Fegli tidak mempersiapkan cerita hari ini. Mata birunya mulai muncul. Dia tidak akan memaafkan mereka berdua lagi. Tetapi tiba-tiba penyihir itu terjatuh dan pingsan. Apa yang terjadi? Di saat ini kucing itu juga pingsan. Ternyata kucing itu juga ditangkap oleh penyihir. Dia tidak tahan melihat keluguan Fegli, lalu mulai beraksi, meletakkan ramuan itu ke dalam semprotan penyihir. Mereka segera mengambil kunci dari tas penyihir. Dibawanya kucing itu dan keluar dari pintu. Tetapi mereka terkejut ketika melihat adegan di depan. Di depan mereka adalah sebuah rumah yang terbuat dari permen. Yasmin kelihatan tertarik. Dia masuk ke rumah permen itu seperti kerasukan. Fegli pun mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Yasmin mengambil sesuatu dan dimasukkan ke dalam mulut. Gadis ini mengambil sesuatu yang lengket di dinding. Tanpa berpikir langsung dimasukkan ke dalam mulut. Detik berikutnya mata Yasmin berubah menjadi aneh. Dia juga memberikan sesuatu pada Fegli. Mereka sepertinya dikendalikan oleh kekuatan yang aneh. Terus makan dengan rakus. Tidak lama kemudian Fegli sadar kembali. Dia melihat bahwa Yasmin dan kucing itu menghilang. Apa yang terjadi? Fegli berjalan melalui lorong ke sebuah kamar.
Di sini dia melihat Yasmin dan kucing terkurung. Lalu melihat penyihir itu. Ternyata cairan semprotan penyihir diambil dari tempat ini. Terlihat perangkat yang aneh, yang terus memasukkan cairan biru ke dalam botol. Dan sumber cairan itu diambil dari peti. Dari cairan inilah penyihir mendapatkan kekuatan. Dan yang berbaring dalam peti itu adalah tuan asli tempat ini. Ternyata penyihir juga ditangkap kemari dari kecil. Tindakan Fegli dan Yasmin sudah pernah dicobanya. Dia menggunakan ramuan tidur agar monster itu tetap pingsan di dalam ketakutan, keputusasaan dan kesedihan. Itulah yang akan membuatnya terus pingsan. Ini alasan penyihir begitu menghargai Fegli. Sebaliknya ketika dia mendengar cerita bahagia, monster di dalam peti itu akan sadar kembali, dan akan menjadi bencana bagi mereka. Di saat ini kamar mulai bergetar. Monster di dalam peti hampir sadar. Penyihir sangat takut. Dia menyuruh Fegli segera menceritakan cerita horor yang menyedihkan. Jika tidak mereka semua akan menjadi makanan monster ini. Tetapi Fegli tidak mau dikendalikan oleh penyihir. Jadi dia ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Fegli langsung menceritakan cerita yang positif dan menyemangati. Baru saja diceritakan, peti itu mulai retak. Meskipun penyihir terus mempertahankan, monster itu tetap sadar kembali. Akhirnya terjadi ledakan kuat. Monster itu mulai merangkak keluar dari peti. Penyihir itu masih ingin melawan. Sudah terlambat. Monster itu dengan gampang membunuh penyihir. Kedua anak itu membawa kucing berlari ke kamar penyihir. Menghadapi tembok yang tebal, Fegli berteriak minta tolong. Di saat ini Yasmin mengeluarkan semprotan biru milik penyihir. Kemudian disemprotkan ke mukanya sendiri. Yasmin pun memiliki kekuatan. Dia mengangkat tangan, sebuah jalan keluar pun muncul. Dengan cepat mereka berlari ke ruang ketel. Tak menyangka monster itu muncul dan menangkap Yasmin. Fegli juga dikontrol oleh monster itu. Di saat ini kucing muncul. Dia melompat ke muka monster dan ingin mencakarnya. Tetapi monster itu melemparkannya ke lantai. Melihat muka monster yang dipenuhi permen, Fegli teringat perkataan penyihir. Ketakutan, kesedihan dan putus asa dapat membuat monster menjadi tenang. Saat monster ingin memakai Yasmin, Fegli segera menceritakan kisah horor. Saat monster bertanya alur berikutnya, Fegli melemparkan buku itu ke dalam ketel. Monster segera masuk mengambil buku itu. Kemudian mereka mengunci monster ke dalam ketel. Monster pun terbakar hancur di dalam. Dengan usaha mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Kucing itu juga hidup bersama mereka. Film berakhir di sini. Bocah ini karena suka cerita horor dianggap aneh oleh teman-temannya. Bahkan orang tuanya juga tidak mengerti. Hal ini membuat dia sangat frustasi. Energi yang negatif ini juga menarik perhatian penyihir jahat. Tetapi juga karena kemampuannya yang aneh ini, dia berhasil menyelamatkan dirinya dan orang yang percaya padanya. Dapat dikatakan, kepercayaan dan pengertian akan memberikan kekuatan pada seseorang. Kekuatan itu dapat menghancurkan kejahatan. Film fantasi thriller yang baru rilis ini, berjudul Nick Books. Semoga kalian suka. Ikuti saya untuk mendapatkan film berikutnya. Sampai jumpa.